Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini, senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang 12 ciri hamba Allah yang ada dalam surah Al-Furqan. Apakah kita termasuk salah satunya? Simak penjelasan berikut. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang atau disebut juga dengan ibadur Rahman itu memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dalam kesehariannya menjalani kehidupan ini. Habib Muhammad Baghir bin Yahya dalam Jalsatul Isnain Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Munawwarah Pancoran beberapa hari yang lalu memaparkan 12 ciri-ciri ibadur Rahman sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 74. Apa saja tandanya? Simak penjelasannya. Yang pertama, rendah hati dan tenang menjalani hidup. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Habib Muhammad Baghir menjelaskan akhlak seorang ibadur Rahman itu penuh ketenangan, sakinah, tidak gelisah dalam menjalani hidup. Seorang ibadur Rahman akan menjauhi setiap hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertikaian atau perselisihan. Akhlak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang jalan di muka bumi dengan tenang, dengan penuh ketenangan, penuh sakinah. Mereka melangkah di muka bumi dengan tidak gelisah, keburu-buru, dan tidak juga dengan gesekan-gesekan. Banyak yang melangkah di muka bumi ini senang dengan gesekan, senang dengan keributan, perselisihan, dan lain sebagainya. Kata Habib Muhammad Baghir dalam Jalsatul Isnain Majelis Rasulullah yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Majelis Rasulullah. Itulah ciri hamba yang disayangi Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapannya mengandung doa dan keselamatan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Habib Muhammad Baghir mengatakan ibadur Rahman ketika ada orang yang mencaci atau memakinya tidak membalas dengan cacian dan makian.
tetapi justru menyikapinya penuh dengan ketenangan, menyampaikan kata-kata yang baik kepada mereka. Kemudian, orang yang disayangi oleh Allah yang ketiga yaitu senang qiyamul lail. Wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyaman. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Habib Muhammad Baqir menjelaskan bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bangun malam untuk melaksanakan ibadah sunnah. Mereka ruku' dan sujud pada tengah malam dan berdoa atas hajat-hajatnya. Kemudian yang keempat, takut akan pedihnya azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam. Inna 'azabaha kana gharaman. Artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal." Quran Surat Al-Furqan ayat 65. Habib Baqir mengatakan, ibadur Rahman memiliki rasa takut akan siksa neraka jahanam, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari azab neraka. Itu sebabnya, kata Habib Baqir, para aulia dan sahabat sampai meneteskan air mata saking takutnya akan azab neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kelima, bersedekah sesuai kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawaman. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Habib Baqir menjelaskan, seorang ibadur Rahman itu senang bersedekah, tetapi ketika bersedekah dia tidak berlebihan ketika mengeluarkan hartanya. Namun, dia juga tidak pelit ketika bersedekah, seperti memiliki harta yang banyak, namun hanya bersedekah beberapa ribu rupiah saja. Seorang ibadur Rahman bersedekah secara wajar, sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Kemudian yang keenam, tidak syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Seorang hamba Allah yang tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dari itu, Habib Muhammad Baqir mewanti-wanti setiap muslim agar tidak mempercayai dukun ataupun peramal yang dapat menjatuhkan diri pada kemusyrikan. Kemudian yang ketujuh, tidak membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Membunuh manusia merupakan dosa besar.
Karena itu, Habib Muhammad Baqir mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim membunuh nyawa manusia, terlebih sesama muslim. Kemudian yang ke-8, tidak berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaznun wa may yaf'alu dzalika yalqa ataman. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Seorang ibadur rahman tidak akan berzina dan menjauhi hal-hal yang berpotensi mendekati kepada zina. Kemudian yang ke-9, tidak bersumpah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna dzura. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Quran Surat Al-Furqan ayat 79. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata dengan jujur dan tidak akan bersumpah palsu sehingga kebenaran tidak terungkap. Kemudian yang ke-10, mengacuhkan orang-orang yang berbuat tidak ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza marru bil lagwi marru kiraman. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kemudian yang ke-11, sangat cepat merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza zukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyanan. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Quran Surat Al-Furqan ayat 73. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merespon setiap peringatan-peringatan dari Allah. Dia berbeda dengan orang-orang yang lalai dan tidak memperdulikan perintah Allah yang seperti orang buta dan tuli. Maka dari itu, menurut Habib Muhammad Baqir, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senang mendapatkan nasihat dari orang lain. Punya orang yang menasihati kita itu enak, karena mereka sedang membimbing kita. Kata Habib Ali, pengarang Sintut Ad-Durar, aku menerima orang yang memberi nasihat, katanya. Kemudian yang ke-12, memohon untuk istri dan keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Habib Muhammad Baqir menjelaskan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa memohon agar memiliki istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, yakni penyenang hati mereka karena kesalehan istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.